riyen putune Zubair ini sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam itu gak ada anak namanya Abdullah bin sinten Zubair ya. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa, semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang napa? Nabi. Nah ini yang disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak ning keselamatan di dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Ini sing disebut maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yurabu bi anfusim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rumakno tenan ya. Nabi itu khususnya Nabi, karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, "Aco melok aku." Kok alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula jek meteng, itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah. Disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo sampeyan nak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang apa lah samuni-muni, tapi ujung-ujungnya itu nafsu. Ini tinggal mulai bojo berat, ora radi anak sing ngrumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadhab niru nontonan ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali, tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara sistematik, secara metodologis semuanya begini, tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi, meskipun itu melayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas, orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas, itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi itu. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu mazhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu najis lho. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak dua kolah atau di bawah dua kolah. Terus ketika pulpen ada uyah sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis sudah. Najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa? Di gelas itu najis semua. Poin intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mengke sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah, dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah,
saya sering roi mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi, kuntu ufariku mani ya Rasulillah min saubi, kula sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi, kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alah mengatakan mani itu suci. Sampai keyakinan mani suci apa najis? Suci. Ya, orang mani itu najis. Keyakinan mani suci apa? Suci. Kalau ulama satunya darah mani itu suci. Nah, padahal ini menyulayani itu beda. Ini teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem mani umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutohiron laka nafi makhrojihi ma yunajjisuhu. Ulang nanti apal tak biringan saya ini. Saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutohiron laka nafi makhrojihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan, karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar itu masyhur, sampai Imam Syafi'i darah nasirus sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira sak cangkeman. Kok nggo kias barang itu nak ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok jebo kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali, itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu, masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang, karena kalau nurut tidak persis, masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya tidak persis. Rumah samu masjid Demak tok sing persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu tidak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kira malah di Islam kecangkeman. Maksudnya Islam tenang gak ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih agar barang kena najis ya najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andaikan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mereka materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka, tak ulang fikih. Saiki sapi iku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang, maksudnya buatan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Nah, sekarang berhubung manusia itu mati, misalnya Rohin mati, Mustafa mati, Imam Malik darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik. Jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Dia masuk akal. Mana kena mati, didusi bensah, disolati. Narung didusi, rawoleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid, kata Nabi rasa didusi.
Padahal ada sebab najis yaitu masuk akal kan. Kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ata'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda jara beda. Misalnya Nabi sing duwe Islam beda. No ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya nah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan maka alam mulane ki aja ngaji fikih tok. Itu setengah apal Bukhari nak dadi ulama. Dan roh nak utekem kadang beda mbek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang ku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Mulai utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe keliru. Ya karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang umpama bener mergo tak ulang asline kayak keliru. 100 tahun. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat terus ketika proses melarat itu ditolong Mustafa Ruhin pokoke ditolong terus. Ketika Uni Soviet nanti aku sugih. Runtuh semuanya menjadi musuh. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kena Mas Abu. Kecil hati di Indonesia. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Melarate mbek kita-kita kok. Bareng mapan ini Abu. Meneh mapan terus wayah perang malah cangkeme ndok ndi. Mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalim templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya. Perkarane salam templek wah asem memang saku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Iku langsung dinding. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah, guru tauhid kok ditanya apa? Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala ila ulia wa ila khufranahu wa lahu yasanu lahu khusra fil hayatid dunya. Artinya kalau wali itu ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan.